Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Panji bersama Paman Panji di sini akan mencoba untuk mengembalakan kuda-kuda Sumba. Agresif. Us. Dia langsung nyerang ketika diganggu kayak gini. Jadi emang bener ya, ternyata mata air ini tuh asin. Sedikit payau sebetulnya. Jadi agak asin dan sedikit payau. Keinginan untuk mencoba berbagai pengalaman membawa Panji berpetualang ke daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Desa Wawarungu di Kecamatan Mamboru, Kabupaten Sumba Tengah. Bersama salah satu kerabat yang tinggal di kawasan ini, saya mencoba merasakan pengalaman menggunakan kuda khas Pulau Sumba. Pulau Sumba memang identik dengan kuda. Bahkan warga di pulau ini bisa dibilang memiliki ikatan historis dengan hewan yang satu ini. Yang membedakan kuda Sumba dengan kuda di daerah lainnya adalah ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh yang tidak terlalu tinggi membuat warga kerap menyebutnya sebagai kuda poni atau sandalwood poni. Karena keunggulannya, kuda jenis ini kerap dijadikan kuda pacu oleh masyarakat setempat. Berdasarkan sejarah, kuda Sumba adalah hasil persilangan kuda poni lokal dengan kuda keturunan dari kuda ras timur, tepatnya kuda Arab. Persilangan inilah yang menjadi cikal bakal kuda-kuda yang ada di pulau bagian timur Indonesia ini. Keunggulan kuda Sumba bahkan membuatnya terkenal ke mancanegara hingga diekspor ke negara lain seperti India. Sekarang Panji sedang berada di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Nah, di padang savana yang luas ini, biasanya kuda-kuda Sumba akan dilepas liarkan untuk merumput seperti ini. Nah, ketika sore hari, kuda akan digiring ke kandang untuk dimasukkan ke kandang karena mereka udah kenyang. Sekarang Panji bersama Paman Panji di sini akan mencoba untuk mengembalakan kuda-kuda Sumba. Kuda yang luar biasa banget. Om, kita masukin Om. Yuk. Ayo, weh. Panji berusaha menggiring kawanan kuda lain untuk masuk ke dalam kandang. Di sini, keterampilan mengembala sangat dibutuhkan. Apalagi sebagian besar dari kawanan kuda ini memang masih liar. Sekarang kuda-kuda semua sudah masuk ke dalam kandang dan perawatan selanjutnya adalah cek kesehatan. Om, ini setelah udah masuk ke kandang ngapain lagi nih Om? Kuda ini? Ya kita rawat. Nah Om, keberadaan kuda sendiri untuk orang Sumba itu apa Om? Bagi kehidupan orang Sumba harus punya kuda. Harus punya kuda ya? Harus punya kuda. Orang Sumba harus punya kuda. Dia kalau jual kuda seperti ini berkisar antara 7 sampai 8 juta. Tapi kalau kuda pacu 25 juta sampai 150 juta. Oh mahalnya? Serius Om? Serius. Kalau yang pacu? Ya. Kalau yang kuda barang itu cuma 7 juta 8 juta? 7-8 juta. Lalu yang kedua kuda ini budaya orang Sumba. Ketika kawin mawin, yang punya anak laki-laki ambil anak perempuan harus bawa kuda, kerbau dan sapi. Itu untuk besananya Om? Ya. Untuk seserahan? Ya. Berapa ekor? Ya sesuai kesepakatan bisa berkisar dari 17 sampai 21, bahkan ada 100. Jadi kalau nilai ekonominya berapa kalau 100 ekor? Jadi kalau bisa kamu seserahan nikahan sama orang sini, itu harus kasih kuda. Minimal 17 ekor. Minimal. Satu kuda aja 8 juta. Aduh. Wah ayo Om, kita ke dalam Om. Iya, iya. Kita lihat proses selanjutnya ya. Woi, mana obatnya? Ya, mari kita rawat kuda. Iya.
Gimana Om? Mana obatnya Om? Ya, ada dapat. Obatnya Oh ini cairan apa sih? yang Haripo. Haripo? Iya. Ini namanya cairan Haripo nih. Di sini ada tongkat. Ini fungsinya untuk apa Om? Ya, Ini untuk apa yang ini? ini untuk membunuh lalat. Gimana sih caranya Om? Coba Om. Ya. Nah, dengan cairan Haripo ini lalat-lalat yang memang parasit kuda itu bisa mati. Caranya tapi gimana ya? Ya, Oh gitu. gitu. Ini kenapa kita rawat seperti ini? Kuda ini adalah belahan jiwa. Wih, Belahan jiwa, Pak. Karena seperti tadi saya katakan, kuda ini warisan leluhur. Dan setiap orang mesti punya kuda. Kalau kita rawat dan menyatu dengan kita, kuda ini juga akan gemuk dan bertahan. Om, ini diolesin gini doang Om? Iya. Jadi, Setengah jam kemudian ini lalatnya mati. oh mati? Ya. Oh gitu. Pak, aku cobain dong. Kasih Pak. Dioles-oles doang kan? Iya. Nah, sekarang Pak mau coba untuk ngasih cairan ya. Ternyata kuda-kuda di sini sangat dirawat dengan baik. Buktinya, hama lalat pun harus disingkirkan dari badan kuda-kuda ini. Jadi maintenance atau perawatannya itu seperti ini. Kuda-kuda bagi orang Sumba merupakan jiwa raga ya, separuh dari jiwa raganya mereka karena memang merupakan simbol-simbol yang memang sangat penting di daerah Sumba ini, terutama di Kabupaten Sumba Tengah. Om, aku pengen main keluar dong Om. Iya, iya. Cari hutan di mana Om? Pengalaman yang luar biasa. Berinteraksi dengan kuda-kuda khas Pulau Sumba membuat pengetahuan Panji semakin bertambah. Ada yang bisa Namun adrenalin untuk terus berpetualang membuat Panji ingin mencoba pengalaman lain di pulau ini. Salah satu tujuannya adalah mata air unik yang terdapat di muara Kali Asin. Lihat di sebelah sana di ujung itu ada anaknya masih kecil dan itu moncong atau kepalanya itu lebih besar dan dia memiliki rambut seperti rambut saya nih, pang. Lokasi desa Waworungu Mamboro ini tak terlalu jauh dari kawasan hutan. Rasa penasaran untuk mendapatkan pengalaman berharga membuat Panji memutuskan untuk memasuki kawasan hutan ini. Di sini saya yakin bisa menemukan sejumlah hewan liar yang menghuni kawasan ini. Setelah tadi sudah cukup lelah menggembalakan kuda, sekarang kayaknya kurang lengkap kalau misalkan Panji nggak jalan-jalan dulu menjelajahi sekitar desa ini. Nah, kalau misalkan lihat di kanan kiri sini, itu banyak banget perladangan. Itu mulai dari tanaman jagung sampai ini nih. Ini adalah tanaman jambu mede. Itu adalah komoditas utama dari Sumba. Nah, selain jambu mede, ada juga ini nih, jagung. Mereka juga biasanya bertani jagung. Jadi selain beternak seperti ternak babi, sapi, kerbau, ataupun kuda, itu biasanya masyarakat Sumba Tengah itu menanam jagung, lalu cabai, terus apa? Ini namanya nih, jambu mete. Jadi jambu mete ini nanti bijinya yang diambil. Wah, kayaknya untuk bisa ke hutan Panji harus lewat sini nih. Ayo. Kawasan hutan memang menjadi tempat yang aman bagi hewan-hewan liar untuk berkembang biak. Selain jauh dari jangkauan manusia, kawasan hutan juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan yang ada. Tak terkecuali hutan di kawasan ini. Keberadaan hewan-hewan liar sendiri bisa dilacak dari rekam jejak yang ada. Sepertinya kawasan perkebunan mede ini merupakan tempat beraktivitasnya hama babi hutan. Lihat, ini adalah tanda di mana biasanya kalau babi hutan sudah menjelajahi daerah sekitar sini, itu ada galian-galian seperti ini. Nah, babi hutan akan menggunakan taringnya untuk menggali tanah untuk mendapatkan cacing atau mungkin akar-akar dari pohon mede ini. Nah,
masih cukup banyak di dalam.